1 sampai 28. Kita membaca secara bersama-sama Matius 4 ayat 18 sampai 22. Dua-dua ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan jala." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Oke, baik. Kita lihat di sini saudara-saudara, menjadi murid Yesus ada hal yang harus kita perhatikan di dalam poin ini. Yang pertama, ketika Yesus memanggil murid-muridnya, hal yang pertama kali kita lihat di sini, Yesus selesai dari padang gurun ketika dia berpuasa selama 40 hari, kemudian dia memulai pelayanannya. Ya, memulai pelayanannya. Yesus walaupun dia adalah Tuhan, tetapi dia tidak bisa main tunggal. Sekali lagi ya, walaupun Yesus itu adalah Tuhan, dia enggak main tunggal di dalam pelayanannya. Dia perlu murid, dia perlu tim untuk mengerjakan visi dan misi Bapa yang diberikan kepada dia. Nah, lalu kita melihat bagaimana Yesus memanggil para murid-muridnya. Murid-murid ini semuanya bukan mempunyai keinginan menjadi murid Yesus, bukan. Mereka semua sedang asik nih. Kalau kita perhatikan di ayat 18, perhatikan. Ada yang namanya Simon yang disebut Petrus, mereka sedang lagi menebarkan jalau. Lalu Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku." Jadi pertama lihat, Yesus lihat, lalu amati, lalu Yesus panggil, "Mari." Kemudian respon mereka adalah mereka segera meninggalkan jalannya. Meninggalkan jalannya. Dia enggak bertanya, tunggu dulu, kubereskan dulu ini. Enggak. Mereka segera meninggalkan jalannya. Lalu pertanyaannya, terus jalannya gimana nih? Gimana itu jalannya? Mungkin aja ada karyawannya kan? Enggak tahu juga kita. Tapi kita lihat di sini mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ketika Yesus berkata, "Mari ikutlah aku," Yesus jalan. Mereka langsung dari belakang ikut. Nah kemudian setelah itu Yesus melihat lagi ini, ada orang yang bersaudara, Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Mereka membereskan jala juga. Lalu Yesus panggil, panggil, ayo. Lalu mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Kira-kira ayahnya mau bilang apa ini? Kurang ajar ini anak ini. Mungkin saja dia bilang ya, pergi pula ini, awak lagi sedang kerja. Tetapi ketika Yesus memanggil mereka, mereka segera meninggalkannya lalu mengikuti dia. Kemudian kalau kita lihat di pasal-pasal yang lain, ada orang yang lagi berangan-angan di bawah pohon ara, namanya Nathanael. Lalu Tuhan lewat, lalu kemudian ada yang membawa Nathanael kepada Yesus. Lalu Yesus bilang, "Aku udah lihat kau tadi di bawah pohon ara." Kok tahu gitu ya? Jadi artinya apa? Orang-orang yang dipilih Yesus, orang-orang yang dipanggil Yesus, Yesus tahu siapa orang itu. Hanya persoalannya adalah bagaimana respon kita. Saya tadi waktu nyanyi 12 murid Yesus ya. Tapi ada satu nama, yaitu Yudas Iskariot. Seharusnya Yudas Iskariot pengkhianat, gitu. Alangkah indahnya nama-nama mereka dinyanyikan sepanjang peradaban sejarah manusia sampai kepada kerajaan Allah. Bahkan kalau kita lihat nanti di kitab Wahyu, itu kota Yerusalem yang turun dari sorga itu, ada kota itu yang turun itu 4 sisi, ya 4 sisi dia, masing-masing sisi ada 3 pintu. Lalu tahu saudara, 3 pintu. Kalau kita misalnya ini kan 1 pintu ya. Jadi sisi yang satu ini ada 1, 2, 3. Lalu ini sisi yang 1, 1, 2, 3.
namanya ada di sana. Petrus, Yohanes. Kalau kita sering retreat kan ada ya kamar-kamar gitu ya. Kamar Petrus, kamar Yohanes, kamar Yakobus. Wis. Enak sekali ya, nama itu terukir dalam sejarah kerajaan Allah. Sekarang saya tanya dulu kalian. Kira-kira kalau mereka ini yang dipanggil Yesus tadi tak mau mengikut Yesus dan mereka sukses menjadi pengusaha ikan misalnya, kira-kira terkenal nggak namanya sampai sekarang? Nggak ada bekasnya. Tapi lihatlah itu, ketika Yesus memanggil, luar biasa bukan? Mereka menjadi orang-orang yang dikenal dalam sejarah kerajaan Allah. Nah, sekarang ketika mereka mengikut Yesus, waktu mereka mengikut Yesus ini saudara-saudara, yang enak-enaknya dulu ditunjukkan Tuhan ya kan. Wih, dibawa ke pesta. Yuk pesta. Ini biasa ya, ini ada pesta di Jayapuri kan. Yuk pesta, dibawa Yesus. Wih, pesta makan-makan. Wih. Enak nih jadi jadi murid orang terkenal Yesus kan gitu. Dengan gaya. Saya yakin murid-murid itu pertama-tama percaya diri. Percaya diri. Namanya juga baru-baru ya kan, baru-baru dikelompokkan ya kan. Kan biasanya gitu ya, baru-baru dikelompokkan kecil ya. Ayo makan-makan Dek, makan-makan nih goreng ya kan. Dikasih dulu gorengan gitu. Nah, siapa di sini udah punya abang kelompok? Belum ada ya? Ada? Kakak kelompok ya kan? Biasanya kan gitu kan. Kalau ada di PA kita ya Dek, ya, oh ya. Ya, walaupun agak-agak kesal ya maklum aja kita. Dibawa, wih, mereka melihat air menjadi anggur ya, bukan menjadi darah ya. Itu di perjanjian lama. Dilihat anggur menjadi darah. Air menjadi anggur. Mukjizat yang pertama. Oh lihat, wih. Siapa itu? Yesus. Lalu dilihatlah, oh siapa yang lain itu? Siapa itu yang di samping Yesus? Oh itu murid-muridnya. Kalau zaman sekarang enak itu selfie ya kan. Mulailah Yesus terkenal. Lalu kemudian Yesus melakukan mujizat-mujizat. Yang lumpuh bisa berjalan. Wah luar biasa kan begitu. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu mendengar. Apalagi yang mati 4 hari bisa melihat. Waktu Yesus terkenal, murid-muridnya terkenal juga enggak? Terkenal ya? Apalagi Petrus kan? Apalagi Petrus itu dekat sekali dengan Yesus itu. Lalu kemudian peristiwa 5 roti 2 ikan. Gimana itu? 5.000 orang kelaparan. Kasih 5 roti 2 ikan. Yesus panggil, kasih mereka makan. Kurasa mungkin aja murid-murid itu bilang, Nabi Harun naik guruton naik. 5 roti 2 ikan, kasih 5.000 orang, sisa 5.000 orang. Gimana ini? Tapi karena mereka taat, mereka murid, oke. Waktu bagi itu kira-kira gimana? Mungkin segini ikannya ya, udah dipotong kan? 2 ikan, bayangkan 2 ikan bagi 12. Semana itu? Segini ikannya. Rotinya 5. Ini ada harimau yang sedang kelaparan. Ya kan 5.000 orang, itu masih laki-laki loh, belum perempuan, belum anak-anak. Berarti kemungkinan bisa 20.000 kan? Lalu ketika mukjizat itu terjadi pertama-tama, kok ada lagi? Kasih ya kan? Kasih. Makin percaya diri. Lalu banyak hal-hal yang lain, tapi Yesus tahu bahwa misinya datang ke dunia ini bukan kasih makan manusia 5 roti, bukan menyembuhkan orang, bukan itu misinya. Misi Yesus adalah untuk apa? Jadi korban. Mari kita perhatikan, maka mulai ketika menjelang Paskah, Yesus mulai memberitahukan penderitaannya. Sudah mulai ini. Yesus memberitahukan penderitaannya bahwa anak manusia itu, mari kita lihat Matius 16. Ya, Matius 16 ayat 21 sampai ayat 28. Kita baca bersama-sama. 2 ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis,
engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaan Allah. Waktu murid-murid ini dipanggil, mereka masih bayi-bayi rohani. Jadi perlu dikasih mukjizat-mukjizat ya. Jadi kalau kita ini masih merindukan yang namanya mukjizat, masih bayi rohani itu. Ya kan, makin tertarik ya kan, anak-anak kan dikasih sulap kan. Wow, penasaran gitu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu Yesus itu memanggil murid-muridnya, Petrus bilang begini, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Apa ubah kami? Yesus berkata apa? Barang siapa meninggalkan aku dan karena Injil, pada hari itu juga dia memperoleh saudara laki-laki, saudara perempuan, dan rumah dan lain sebagainya. Ketika mereka melihat mukjizat yang dilakukan Yesus, ketika banyak orang juga melihat, oh kayaknya ini Mesias itu, maka murid-murid Yesus ada yang bersaudara itu panggil mamanya, bilang dulu mak sama Yesus, nanti kalau Yesus jadi raja, saya di samping kanan, saya di samping kiri, gitu. Kebetulan ada hubungan kekerabatan dengan Yohanes ini. Lalu Yesus katakan apa? Kamu tidak tahu apa yang kau minta. Apa kau sanggup meminum cawan yang harus kuminum? Mereka bilang, kami sanggup. Iya, sanggup. Kau memang akan minum cawanku. Tapi hal siapa yang di sebelah kanan dan di sebelah kiriku, itu bukan aku yang berikannya kepadamu, tapi Bapa di sorga. Mereka berpikir mengikut Yesus ini, saudara-saudara, seperti yang dipikirkan mereka. Bahwa Yesus ini akan mengangkat senjata, bahwa Yesus itu akan menjadi raja seperti Raja Daud, lalu kemudian anak-anak buahnya ini, murid-muridnya ini, mereka akan menjadi pejabat-pejabat. Yang dipikiran mereka mengikut Yesus kaya, punya kuasa, lalu mempunyai jabatan. Itu yang ada di pikiran mereka. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum Yesus mau menyerahkan dirinya, ini murid-muridnya di pasal yang ke-16 ini, murid-muridnya udah mulai dewasa. Mereka udah mulai dewasa karena Yesus sudah mengajarkan kepada mereka, mulai dewasa. Makanya kalau kelompok kecil 3 tahun tak dewasa, udah dimuridkan 3 tahun, lalap dimurid-muridkan, belum memimpin kelompok. Saya bertanya-tanya itu, gimana pertumbuhan itu, kurang vitamin atau gimana itu? Seharusnya kalau udah 3 tahun ya kan, udah harus mimpin kelompok lah. Ya, nah. Mari kita melihat. Yang pertama, mengikut Yesus katanya. Bagaimana? Dan ini berlaku juga untuk kita. Yang pertama itu mengikut Yesus itu adalah mengikuti pikiran dan rencana Allah. Perhatikan Petrus ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Anak Manusia itu akan mengalami penderitaan dari pihak tua, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lalu Petrus menarik dia. Gitu. Padahal sebelumnya Yesus memuji dia. Menurut orang banyak, siapakah aku, kata Yesus. Ada muridnya bilang, ada yang bilang kau itu Elia, ada yang bilang kamu salah satu para nabi, ada yang bilang begini-begini. Menurut kalian siapa aku, kata Yesus. Lalu tampil Petrus, engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Tetapi ketika Yesus mengatakan ini, tiba-tiba Petrus tarik Yesus, sini dulu. Dia bilang apa? Sekali-kali jangan menimpa kamu, katanya. Tadi baru dipuji Yesus ya. Berbahagialah engkau Petrus bin Kefas, sebab bukan manusia yang mengatakan itu, tapi Allah. Lalu Yesus, belum ada 1 jam kurasa itu. Lalu Yesus bilang apa? Nyala iblis. Coba perhatikan itu. Yang pertama,
kalau mau menjadi pengikut Yesus, mau menjadi murid Yesus, ikuti pikiran Tuhan. Jangan ikuti pikiranmu. Namanya juga pengikut kan? Pengikut. Anak-anak zaman sekarang itu banyak kali ngefans sama artis-artis Korea. Iya kan? Termasuknya kalian di situ korbannya. Ya. Ketika mereka melihat itu artis-artis Korea itu gayanya, rambutnya, yang perempuannya juga bajunya ya kan. Kalau perempuan bajunya kan. Kalau laki-laki gaya rambutnya. Ya saya juga pernah muda, nggak langsung tua saya seperti ini. Ya kan? Saya waktu kuliah dulu itu saya penggemar Guns N' Roses. Jadi rambut saya gondrongin. Udah bisa lagi bayangkan kayak mana ya. Jadi kalau ke kampus itu saya pakai topi tukang beca itu gitu. Rambut saya gondrong. Karena apa? Saya ngefans sekali dengan Slash, pemain musik itu. Nah artinya apa? Gayanya kita ikutin ya. Namanya juga pengikutin gitu. Nah jadi kalau kita mengikuti Yesus, kita itu mengikuti pikiran dan rencana Yesus juga. Nah kalau kita melihat di sini, mengikut Yesus itu, menjadi murid itu, Yesus itu adalah sebuah proses menjadi dewasa rohani. Matang dalam pengetahuan, kuat secara iman. Perhatikan ya, kedewasaan rohani itu matang dalam pengetahuan, kuat secara iman. Apa maksudnya ini bang? Oh ternyata banyak pengetahuan kita setengah matang. Setengah matang enak enggak? Enak. Mokol, pernah kalian tengok beras mokol? Ngertinya kalian mokol? Ya kan pernah saya cokkan rice cooker, ya kan rupanya mati lampu. Jadi setengah masak. Nah, lalu acara retreat sering kejadian kayak gini. Ya kan? Jadi karena saking banyaknya pesertanya, udahlah kadang ada berasnya. Lalu kurang masak ya udahlah makan aja lah nanti di dalam masak itu. Ya, enggak enak setengah matang. Buah pun setengah matang tak enak. Kita lahir ada di sini setengah matang. Itulah yang namanya apa itu ya? Prematur. Kalau ada orang yang udah di ngomongin nggak ngerti-ngerti, anak prematur roh lahir kan gitu kan. Kurang sempurna perkembangan otaknya maksudnya kan gitu. Jadi rupanya mengikuti Yesus ini pengetahuan kita itu harus matang. Makanya di dalam pemuritan, dalam kelompok PA, stres nggak kalian? Waktu pertama ikut PA, saya pertama kali ikut PA ada bukunya di sini. Mengikuti memulai hidup baru. Bagian 1, bagian 2, kayak belajar pikirku. Memang begitulah menjadi orang Kristen harus belajar. Jangan loncat-loncat. Kalian waktu masuk kelas di SD, SMP, SMA, kalian loncat-loncat enggak? Hari ini pelajaran kelas 1, hari Selasa pelajaran kelas 3, hari Rabu pelajaran kelas 2, hari Kamis pelajaran mata kuliah. Gitu enggak? Makanya banyak jemaat kita ya yang tak dimuridkan itu enggak pernah dewasa secara pengetahuan, enggak pernah matang. Ya saya enggak katakan salah ya, khotbah tiap minggu, tapi kadang di luar itu harus ada gitu. Makanya kalian yang belum dimuridkan, belum di-PA-kan, doakan, Tuhan siapa muridku? Siapa muridku? Siapa abang PA-ku? Supaya apa? Dibimbing. Di dalam buku itu kan ada jaminan keselamatan, harus ada jaminannya. Ngapain ikut Tuhan kalau nggak ada jaminan? Iya kan? Waktu pacaran, suamimu menjamin kau nggak? Aku akan membuat kau bahagia gitu ya. Ada pernah dibilang, aku nggak pernah aku bilang sama kakakmu, Tuhan yang menjamin kebahagiaanmu kan gitu. Artinya apa? Kalau kita mau mengikuti seseorang, ya saya yakin karena istri saya itu tahu siapa saya kan, makanya dia menikahlah aku sama dia. Maksudku kalau kita mau mengikuti seseorang, lihat ada nggak jaminannya ini? Makanya ketika kita memutuskan percaya kepada Yesus itu seperti Anda menikah dengan seseorang. Ya kan? Mau kemana pun dibawa, ikutkan. Mau ke laut pun ikut aja lah ya kan? Mau ikut ke laut lah. Namanya menikah. Jangan, kau aja ke laut, aku enggak. Wah itulah resikonya kalau menikah itu. Karena apa? Karena kita percaya sama dia. Nah ketika kita percaya kepada Yesus, apapun yang dia lakukan, apapun yang diajarkan, kayak mana ini ya? Enggak cocok dengan otakku, enggak cocok dengan pola pikiranku. Ini tadi
mengikuti pikiran dan rencana Allah. Namanya juga pemuritan. Makanya ada namanya doktrin, didoktrin. Ada itu ya, masuk ke sebuah tempat keagamaan, lalu dia di situ didoktrin, gini, doktrin dia. Apapun dibilang gurunya, dilakukannya, meskipun gurunya nggak mau melakukan. Muridnya disuruh, gurunya nggak mau. Beda dengan Yesus kan? Kalau Yesus, nih Petrus, kayak gini rasanya disalibkan ya. Ditunjukkannya dulu kan, dia kasih teladan. Nah kalau kita melihat di sini, dewasa, matang dalam pengetahuan dan kuat secara iman. Iman itu timbul dari pendengaran. Makanya murid itu diajarkan pengajaran, diajarkan. Itu sebabnya waktu perpisahan Yesus, doa Yesus untuk murid-muridnya, Yesus bilang apa? Bapa, aku sudah memberitahukan apa yang kau beritahukan kepadaku kepada mereka. Lalu Yesus katakan apa? Mulai hari ini kamu enggak kusebut lagi sebagai hamba, tapi sahabat, friend. Makanya di dalam pemuritan itu tadinya sepertinya kita membimbing dia seperti anak. Suatu saat dia akan menjadi friend. Jangan lalap anak terus, jangan lalap dipahami terus, jangan lalap nunggu kado dari abang kelompok. Ya kau pun kasihlah sama abang kelompokmu. Karena apa? Friend. Yesus sampai kata friend. Kamu bukan lagi kusebut hambaku tapi sahabat-sahabatku, kata Yesus itu. Nah lalu yang berikutnya, apa pikiran Allah? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya, ingat, pikiran Allah itu satu untuk semua pengikut-pengikutnya. Itu apa? Rencana Allah untuk penyelamatan, keselamatan manusia. Perhatikan ya, penyelamatan dan keselamatan manusia. Maka pertama kali Bang Gerhard ini diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan. Ada yang ngajak ke EPDPA, lalu di EPDPA ini saya kenal Tuhan, lalu kemudian di EPDPA ini saya belajar melayani. Menjadi apa? Pertama-tama kayak kalian lah kan, duduk manis, ya kan? Tapi janganlah duduk manis terus. Jangan duduk manis, lalu kemudian aktif dimuridkan, lalu apa? Jadi penerima tamu. Lalu kita disuruh menghafal misalnya, disuruh menghafal firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak merebut mereka dari tanganku. Itu wajib itu. Lalu ada proyek ketaatan. Kalian masih adanya proyek ketaatan? Hari Senin, apa? Saat teduh. Hari Selasa. Lalu ketika nanti 1 bulan, Bang kelompok bilang, mana proyek ketaatanmu? Kok bolong-bolong? Namanya juga murid kan? Kalau murid kan ada absennya. Jadi dalam pemuritan itu pun begitu. Lalu kemudian apa? Diajari untuk memberitakan Injil sama orang. Kayak gini ya caranya, naik becak misalnya, berdoa kita, oh Tuhan, kayak mana caranya memberitakan Injil sama dia ya, gitu ya. Beritakan Yesus. Pertama-tama ditanya, marga apa Pak? Lama-lama berapa anaknya? Berapa istrinya? Oh enggak ya. Berapa istrinya gitu. Lalu kemudian yang lain-lain. Udah lama Pak jadi tukang becak? Udah. Oh gitu. Orang Kristen Pak? Orang Kristen. Puji Tuhan ya kan, jantungan awak kan itu. Lalu kemudian apa? Pak kalau mati kemana? Ya enggak tahu lah itu, entah kemana katanya kan. Iya Pak ya. Ini Pak cerita. Kita cerita tentang ini. Ay margaha doho katanya. Pedita doho katanya. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Ingat, kalau mau jadi kaya ikut Yesus, hentikan aja mengikut Yesus. Karena apa? Waktu Yesus dicobai di padang gurun, setan bilang begini, Yesus, ku kasih kau seluruh dunia ini asal kau sembah aku, katanya. Oh, rupanya bisa ya kaya dari setan? Bisa. Siapa di sini udah capek kali bang miskin? Udah nggak mau, udah capek kali aku miskinin bang, jalan kaki ini bang. Ada, udah bosan miskin? Kasih tahu sama kalian ya, setan tawarkan loh. Tapi kau jadi tumbalnya lah, pengikutnya. Mau? Gak mau ya? Nah itu tadi. Maka ngapain kita ngikut Yesus? Ini ada rencana Allah, yaitu apa? Penyelamatan dan keselamatan manusia. Pertama engkau diselamatkan, lalu kemudian orang di sekitarmu. Ingat, waktu Andreas itu dipanggil, Andreas bilang sama abangnya, Pet, kayaknya ada di sana Pet. Kayaknya Mesias dia Pet. Serius kah bos? Iya. Jangan ikan itu dulu pegangin. Tengok dulu itu. Mungkin itu. Saudara-saudara, si Andreas dicatat dalam Alkitab. Enggak banyak ngomongnya, enggak banyak
cerita bagaimana dia melayani. Yang dicatat adalah dia bawa saudaranya si Petrus. Saudara-saudara, mungkin engkau bukan seorang yang nanti punya karunia yang luar biasa dipakai Tuhan, tapi ngajak orang gitu, bawa gitu. Kemarin saya khotbah di siswa ya, Vin ya. Saya tanya sama anak-anak siswa, kamu pintar punya karunia di mana? Nah, gitu. Saya pintar matematika bang. Oh pintar matematika. Terus menurutmu kenapa Tuhan kasih kau kepintaran? Dia bingung. Lalu saya bilang, di sekitarmu, kawan-kawanmu ada nggak yang agak-agak apalah matematika? Ya pasti ada lah ya kan. Lalu ketika dia tanya samamu, kira-kira mau kau nggak ngajari? Ya mau lah bang. Terus habis kau ajari kayak mana? Ya gitulah bang. Baru aku bilang sama dia, habis kau ajari dia, kau tanya hari Minggu kemana? Orang yang udah kita tolong paling sulit itu menolak ya kan? Tanya ya, saya bilang, kau hari Minggu kemana? Mungkin dia bilang gak ada apa-apa, yuk ibadah kebaktian yuk. Karena kan sulit dia menolak, karena kalau ditolaknya mungkin dia berpikir nanti kalau aku gak pergi nanti gimana ya gitu ya. Bang Gerak pun datang ke sini motivasi awalnya, motivasi yang salahnya, ya kan? Malam mingguan gak ada pacar kan? Terus ada marga purba namanya Bang Richard, ayo laleh ibadah kita katanya. Mana tahu laleh ketemu nanti dengan ada di situ anak-anak Tuhan kata. Ya juga ya kan gitu. Tapi bukan ketemu dengan anak-anak Tuhan, tapi ketemu dengan anak Tuhan. Hilang anak-anaknya, ketemu dengan Yesus. Motivasi yang tadi akhirnya tersingkir. Lalu saya terima Yesus 14 Februari 2004. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah pola pikiran Allah. Kalau ini pola pikiran Allah, ikuti rencananya. Ini Petrus nggak mau ikuti pola Allah. Mulai berani dia memerintah gurunya. Gurunya bilang aku akan ditangkap, menderita, dibunuh, bangkit hari ketiga. Lalu Petrus bilang, no. Dia kurang ajar kan? Makanya gurunya bilang, enyah kebulis, enyah kau setan katanya. Setan itu apa yang dia pikirkan? Dia memikirkan dirinya sendiri. Makanya sifat egois itu bukan berasal dari Tuhan kan? Yesus bilang apa? Enyahlah iblis karena apa? Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Saudara-saudara, apa yang kalian pikirkan sekarang ini? Datang ke tempat ini supaya diberkati. Udah diberkatinya kita. Dari mana bang? Ketika Roh Kudus ada dalam hidupmu, engkau sempurna diberkati. Tahu enggak? Apa tanda orang yang diberkati dan tak diberkati? Orang yang diberkati jawabannya sederhana. Dia sudah jadi anak Tuhan. Sekalipun engkau punya banyak kekayaan, ketenaran, kemuliaan, itu setan bisa kasih, tapi tetap anak setan. Berani enggak kita bilang, aku diberkati, seluruh hidupku diberkati. Setan bilang, kau masih anakku kau. Hanya kali ceritamu kan itu. Ketika engkau terima Yesus, Roh Kudus ada padamu. Kartu kerajaan Allah, kalau misalnya ada kartu keluarga ya kan, ada namamu di situ. Kartu keluarga kerajaan Allah. Nomor berapa lah itu ya? Coba. Kita yang di sini udah yakin nggak ada kartu keluarga kita di kerajaan Allah? Jangan sok yakin ya. Jangan sok yakin. Ada juga yakin aku pak katanya. Tapi setannya bilang ini milikku. Setan nggak berani bilang ini milikku kalau bukan miliknya. Nah, iblis berusaha menghalangi rencana Allah. Saudara-saudara, lihat ini. Yesus, dia mau melakukan visi Allah, mau melakukan rencana Allah. Yang menghalangi siapa? Yang paling dekat dengan Yesus. Siapa? Petrus. Maka hati-hati dengan orang yang paling dekat denganmu. Siapa orang yang paling dekat denganmu? Ada yang udah punya pacar. Kau lalap, kau PA. Malam minggu pun PA. Ada gitu ya? Ada mahasiswa saya ketika saya mengajar, lalu saya jelaskan bagaimana hidup kita ini harus mencintai Tuhan lebih daripada mencintai siapapun. Apalagi dibandingkan dengan orang tua dan pacar. Jangan kau lebih mencintai pacarmu daripada orang tuamu, karena belum tentu jadi samamu. Saya bilang begitu. Lalu akhirnya ada mahasiswa,
yang SMS saya habis kuliah, Pak, kayak mana ini Pak? Saya gimana caranya saya memutuskan pacar saya Pak? Permintaannya udah permintaan yang aneh-aneh katanya. Udah ngerti lagi itu ya? Lalu saya bilang begini, kalau saya putuskan Pak, dia ngancam bunuh diri katanya kan. Oh gini aja caranya. Kalau kau datang, kalau pacarmu datang nanti menjumpaimu, nanti bilang begini, Bang, sebelum kita jalan kita berdua dulu ya. Lalu kalau datang dia ajak PA. Ih, nanti Pak dibilang laku aneh. Enggak apa-apa dibilang aneh, supaya iblisnya keluar dari pacarmu itu, saya bilang. Karena pacarnya ini menghalangi dia untuk apa? Bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu siapa lagi yang paling dekat? Bisa pasangan kita, bisa istri kita, bisa suami kita. Maka jangan salah pilih. Jangan kau nikahi anak setan. Tapi anak setan akan nikah dengan anak setan kan? Gak mungkin anak Tuhan nikah sama anak setan. Karena apa? Dia akan menghalangi. Nah, lalu bisa aja juga ya orang tua yang tidak di dalam Tuhan. Dia akan bilang, saya lalap Alkitab itu, kau baca lalap Alkitab, bisa makan dari situ katanya. Iya. Coba orang yang terdekat itulah yang bisa menghalangi rencana Allah dalam hidupmu. Siapapun dia, bisa. Tapi jangan kau bilang pula, nyala iblis. Jangan pula, Mak aku kebaktian aku ya Mak. Gitu kan. Lalu mamamu bilang, apa kau bilang kebaktian? Lalu kau bilang, nyala iblis. Waduh janganlah pula, itu bahaya itu dalam hatimu aja. Nyala iblis dalam nama Yesus Kristusan gitu. Kau menjadi batu sandungan. Doakan. Ya, doakan gitu. Nah, yang pertama mengikuti Yesus dan juga murid-murid itu, mereka harus mengikuti rencana dan pikiran Allah. Oke, yang kedua. Langsung ya di sini ya. Oke, mengikuti Yesus itu artinya apa? Kemudian dikatakan barang siapa ingin mengikut aku, setiap orang yang mengikut aku, nah mengikut Yesus apa maksudnya? Yesus menjadi sentral kehidupan. Kalian pernah lihat kereta api? Ya kan? Kereta api itu kan relnya nggak lurus kan? Nggak lurus dia. Kadang dia belok. Perhatikan, ketika kepalanya ke sini, udah belok, ekornya bisa aja masih kayak ke sana. Tapi lama-lama dia ikut juga, gitu. Kemana kepalanya pergi, ke situ juga tubuhnya pergi. Maka Alkitab katakan, Yesus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Kalian pernah tengok di film-film, ada manusia tanpa kepala? Kalian pernah lihat di YouTube, lalat? Dia kadang apa ya, karena membersihkan kepalanya, dipotongnya kepalanya itu. Ada videonya itu. Dan dia nggak sadar, baru setelah lama-kelamaan baru dia sadar. Baru habis itu lalatnya mati. Ada nanti, coba lihatlah di video. Lalat mematahkan kepalanya kan itu. Rupanya tadi awalnya dia bersihkan ya, rupanya entah kenapa patah gitu. Terus kemudian itu mau dimasukkan lagi kepalanya ini ke lehernya, nggak bisa. Apa yang terjadi? Orang yang hidup tanpa kepala gimana? Pasti mati. Pasti mati. Manusia yang nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, masih ada kepalanya, masih bisa hidup nggak? Masih bisa. Artinya apa? Ketika engkau mengikuti Yesus, kau nggak ikuti pola pikirannya, maka kita bisa mati secara rohani. Bukan hanya mati secara rohani, jasmani pun bisa mati kan? Nah, mengikuti Yesus artinya apa? Berjalan di belakang Yesus. Namanya juga mengikut kan? Di belakang. Namanya juga mengikut. Nah, ikut. Kalau misalnya Yesus bawa ke gua, dibawa ke tempat yang gelap. Maka di dalam Mazmur 23 dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, itu namanya lembah-lembah apa ya? Lembah kematian. Tongkatmu dan ganamu itulah yang anak-anak itu kalau udah di situ bapaknya itu beraninya itu tambah. Meskipun bapaknya ini
penakut. Iya kan? Apa kau? Apa kau? Lari dia sama bapaknya. Apa? Gitu kan. Karena apa? Dia tahu di situ bapaknya. Saudara-saudara, mengikuti Yesus itu berjalan di belakang Yesus, di belakangnya. Itu sebabnya gambarannya seperti domba. Tahu kalian domba? Domba itu nggak pernah di depan. Domba itu selalu di belakang. Dia mengikuti gembalanya. Semua nanti ngumpul gitu. Ada sebuah video itu di luar negeri. Ada banyak domba, itu. Lalu ada turis-turis di sana. Lalu ditanya, gimana cara memanggil domba ini? Lalu penggembala itu bilang begini, kayak gini caranya. Contoh ya, suaranya begini, tukik, 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 tulitut gitu ya. Terus yang datang ini mencoba, tulik, tulik, tulik gitu. Sampai berbuih pun mereka. Dombanya gini. Ada yang tengok. Ya kan? Dicoba lagi, ketawa itu turis itu. Lalu ada lagi yang lain. Panggil lagi itu domba-domba itu. Tetap juga. Dombanya gitu. Ada yang padokoni Messi kira-kira gitu lah domba ini sambil makan ya. Semua mereka mencoba. Terus kemudian penggembalanya manggil. Langsung dombanya. Lalu mereka langsung lari tuh. Ngumpul. Semua tepuk tangan. Saudara-saudara, itu namanya pengikut. Di dunia ini banyak sekali orang mau mengajarkan tentang Yesus itu. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lihatlah di YouTube itu. Ada yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu dijadikan Tuhan oleh Rasul Paulus. Lihatlah ini buktinya, ini buktinya, ini buktinya. Saya sudah meneliti ini. Saudara-saudara, kalian percaya apa yang dituliskan Alkitab atau apa yang dikatakan manusia-manusia itu? Mengikuti Yesus, Yesus berjalan di depan, kita di belakang. Seperti domba. Beda dengan kambing. Kambing itu gembalanya di belakang, kambingnya di depan. Rupanya udah di belakang kali gembalanya. Saudara-saudara, mengikuti Yesus artinya apa? Yesus, engkaulah yang memimpin hidupku. Engkaulah yang membentuk pola pikirku. Maka ketika Yesus bawa kita ini kan beda-beda ini perjalanannya ini. Inilah misalnya siapa? Siapalah ya di sini? Si Putri ya kan? Di belakang Putri terus jalan nih. Putri, itu jodohmu ya. Kan nggak mungkin kalian sama jodoh kalian kan? Ya kan? Nggak mungkin kan? Nah, Putri, itu jodohmu ya. Nggak ganteng Tuhan. Loh, kamu mau tahan apa enggak? Pendek kali Tuhan, masalah ini gitu ya. Kamu mau tahan apa enggak? Kan gitu. Enggak sesuai kriteriaku Tuhan. Ya udahlah kau cari sendiri aja lah kan gitu. Nah, artinya apa? Ikuti pola Yesus. Membawa kita kemana? Karena hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Tahu nggak kalian? Bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Pertanyaannya, waktu engkau dalam perjalanan itu, kau ikut siapa? Ya kan? Mulai dalam tubuh ayahmu pun kau sudah jalan-jalan. Waktu jadi sperma itu kan jalan-jalan juga kan. Sperma itu kan gitu tuh, ada ekormu waktu itu. Ya kan, kepalamu kayak kepala ular. Terus kemudian ayahmu menikah dengan ibumu. Lalu keluar dia. Lalu jalan dia. Ada sekitar 120 juta sel sperma. Lalu ketika itu masuk dalam rahim, lalu di dalam kau udah jalan-jalan. Cari jalan, dari mana keluar ini, dari mana keluar. Lalu ketika engkau lahir, kau tendangin itu kaki. Jangan, bayi baru lahir itu kan, mau jalan-jalan dia. Ketika dia besar, siapa yang akan memimpin engkau dalam perjalanan berikutnya? Makanya banyak orang yang salah jalan. Karena mengikuti temannya, mengikuti dunia ini, mengikuti pikiran dunia ini. Lalu ketika terbentur, oh Tuhan. Lalu nyanyilah, hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku. Ya iyalah, kata Tuhan. Kau pun sok-sok, udah kusuruh ke sini, kau ke sana. Saudara-saudara, berjalan di belakang Yesus. Itu artinya mengikuti Yesus. Mau dalam keadaan dingin, panas, musim salju, musim dingin. Tuhan Yesus kok panas sekali, ikut aku. Melewati lembah, gunung, dan melewati air mata. Kita nggak tahu apa yang di depan kita. Tapi yang pasti, pastikan Yesus ada di depanmu.
Nah kemudian yang berikutnya menyangkal diri. Yesus katakan apa? Menyangkal diri, karena nggak mungkin orang yang mengikut itu dia mengikuti keinginannya juga, nggak boleh ada dua keinginan. Kan Yesus mau ke kiri, terus ketika engkau mau ke kanan atau lurus, kan tentu nggak nyambung kan. Maka Yesus katakan harus sangkal diri. Loh, apa artinya sangkal diri? Mengingkari diri sendiri, mengatakan tidak pada keinginan daging, mengatakan tidak pada rencana pribadi. Saudara-saudara, kita ini pasti punya rencana kan? Namanya juga manusia. Aku nggak pernah melihat ayam di situ merenung, merencanakan sesuatu. Pernah kalian tengok monyet membuat perencanaan? Karena kita ini segambar dan serupa dengan Allah, dan kita ini adalah seorang kreator, pencipta. Tapi karena dosa, rencana kita itu banyak bersalahan. Maka pertanyaannya adalah apa? Ketika kita punya rencana, mau nggak kita masuk dalam rencana Allah? Karena apa? Rancangan Allah itu dikatakan apa? Sejauh tinggi dari sejauh langit dari bumi. Begitulah rancanganku. Rancanganku itu rancangan yang besar. Rancangan kita sebesar apa? Sebesar bakpao kan? Maka Tuhan katakan terlalu kecil rancangan namamu itu, terlalu kecil rancanganmu itu. Kadang kita cukuplah asal bisa hidup. Kalau bisa punya rumah, kalau bisa punya mobil, pokoknya itulah. Yang penting bisa makan. Terus nanti mati dikubur di kampung opungku. Itulah rencana manusia pada umumnya. Tapi Tuhan enggak. Aku akan membuat namamu besar. Ketika orang dengar namamu, maka melihat kemuliaan Tuhan di sana. Lihat Petrus, coba kalau seandainya dia jadi petani, jadi nelayan. Namanya kayak mana? Mana ada tertulis di dalam Alkitab ini? Ya, next. Yang berikutnya, memikul salibnya. Apa artinya? Itu salibnya itu huruf kecil ya, bukan huruf besar. Memikul salibnya. Masing-masing kita ini punya salib. Kalau berbicara salib, gak ada yang mau kan? Kalau berbicara berkat semua. Tapi tahukah kalian, orang yang tak mau menderita tidak layak mendapat kemuliaan. Sekali lagi, orang yang tidak mau menderita enggak layak memperoleh kebahagiaan. Kalau misalnya lihat perempuan ini misalnya, aku mau cari cowok. Kalau dia udah punya ini, udah punya ini, udah punya ini, udah punya ini, cowoknya bilang mata hepeng modo. Ya kan gitu. Tapi harus bagaimana? Sama-sama berjuang kan? Kita mulai dari nol ya bang. Seperti petugas SPBU kan gitu kan? Kita mulai dari nol ya bang. Artinya apa? Mau dong menderita. Masa kita hanya minta berkatnya aja, tapi menderita untuk Tuhan gak mau? Pikul salibnya. Saudara-saudara, apakah kita akan terus memikul salib selama-lamanya? Oh enggak. Yesus pun tidak selama-lamanya dia memikul salibnya. Ada waktu yang sudah ditentukan Allah, mulai dari mana? Mulai dari Yerusalem sampai puncaknya dia disalibkan itu. Memang jalan salib itu terjal ya, sakit itu. Tapi Yesus mau memikul salib itu, lalu kemudian akhirnya selesai dia di atas salib itu, lalu dia berkata, telestai, sudah selesai. Dan Alkitab katakan di dalam kitab Filipi pasal 2, dia taat bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala manusia dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Perhatikan itu. Setelah penderitaan itu, setelah penyaliban itu, datang kemuliaan yang sangat luar biasa sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, mengikul salib artinya apa? Kuat menanggung resiko. Perhatikan itu ya, kuat menanggung resiko, kesulitan dan penderitaan karena mengikut Kristus. Saudara-saudara, mengikut Kristus ada resikonya. Tak mengikut Kristus pun ada resikonya. Orang jelek ada konsekuensinya. Iya kan? Orang ganteng pun ada konsekuensinya kan? Orang miskin ada resikonya. Orang kaya ada risikonya. Semua di dunia ini ada risikonya. Mau apapun kau ambil pilihan, pasti ada risikonya. Mau setengah-setengah ikut Tuhan pun ada risikonya. Hidupmu pun setengah-setengah, ya kan? Maka ada istilahnya, jangan golom ria-ria. Tahu golom ria-ria? Itu
apa namanya? Apa namanya itu ya? Yang di Padang itu yang apa namanya itu? Yang di Padang itu yang warna hijau. Apa itu Bang Pardi? Lalang ya. Tahu kalian lalang? Lalang itu kalau tanggung dipegang, kita tarik begini, serap, itu daunnya itu bisa motong. Dan kita bisa tersayat. Tapi kalau mau cabut lalang yang di ladang itu harus diikat, dipastikan dulu diikat, baru ditarik, baru terputus dia. Itu enggak akan terpotong tangan kita. Banyak orang Kristen seperti Yudas Iskariot. Awalnya baik, karena hepeng, dia menjual Yesus. Cobalah ya, itu kan jiwanya Yudas Iskariot kan masih hidup sampai sekarang itu. Kayak mana lah dia itu? Pasti penyesalan yang terbesar seorang manusia adalah seorang Yudas Iskariot. Kenapa? Kenapa saya katakan begitu? Kalau misalnya ada penyesalan yang paling menyesal dalam hidup ini, siapa manusia itu? Adalah Yudas Iskariot. Kenapa? Dia sudah dipanggil Yesus, dia di samping Yesus, dan dia menjual Yesus. Ngeri enggak itu? Karena apa? Dia enggak mau menderita. Tahu enggak? Apa saingan Tuhan? Saingan Tuhan bukan setan, enggak. Saingan Tuhan uang. Saingan Tuhan adalah kesuksesan. Saingan Tuhan adalah apa? Dunia ini. Nah, yang berikutnya. Sekarang mari kita lihat bagaimana Simon Petrus itu dalam kehidupannya. Oke, Simon Petrus, mari kita lihat Simon Petrus ya. Fakta menjelaskan bahwa Rasul Petrus mati dengan cara disalibkan dengan kepala ke bawah. Bukti ini sangatlah kuat karena ditulis langsung oleh seorang penulis Kristen mula-mula, yaitu Hegesippus. Awal mula kisah ini terjadi ketika Petrus telah tua dan Kaisar Nero merencanakan untuk membunuh Petrus. Setelah Petrus ditangkap dan dibawa ke tempat kemartiran, ia meminta disalibkan secara terbalik. Hal ini dikatakan Petrus karena merasa tidak layak untuk disalibkan dengan posisi yang sama seperti Yesus Kristus. Dia mati disalibkan. Kok berani dia ya? Saudara-saudara, kenapa kenapa Petrus pada saat itu dia menyangkal Yesus sampai 3 kali kan? Padahal yang nanya perempuan. Tapi ketika Yesus bangkit, sebelumnya Yesus katakan begini, lihat Petrus, iblis menuntut menamping kau, tapi aku sudah berdoa supaya imanmu enggak gugur. Kalau kekuatan si Petrus enggak sanggup dia mengikut Tuhan, enggak sanggup dia memikul salib itu, enggak sanggup dia memikul penderitaan. Tapi ketika Yesus mati dan bangkit, Yesus katakan kepada mereka, tunggu, jangan pergi kemana-mana di Yerusalem ya, jangan pergi kemana-mana sebelum Roh Kudus turun. Lalu mereka bersembunyi itu, berdoa selama 40 hari, murid-murid itu. Lalu hari ke-40 Roh Kudus dicurahkan, lalu turunlah Roh Kudus seperti lidah-lidah api dan turun atas mereka. Lalu tampillah Petrus berkhotbah. Berapa orang bertobat? 3.000 orang bertobat. Dia berani dengan lantang. Lalu kemudian mereka ditangkap, disesah lagi oleh imam-imam. Lalu imam-imam itu bilang kepada Petrus, kuperingatkan ya, jangan kau sebut nama itu, jangan kau ajarkan nama itu lagi. Kalau tidak, kalian akan ditangkap. Petrus bilang apa? Pilih, takut kepada Tuhan atau takut kepada manusia. Dan puncaknya dia berani ketika dia disalibkan, dia dengan tenang mengatakan apa? Aku enggak layak disalibkan seperti Yesus, bikin kepalaku di bawah. Dan ada saya baca juga tulisan ketika kepalanya itu dibuat ke bawah, itu kepalanya itu dipotong. Terus, kok bisa ya dia punya keberanian? Karena ada Roh Kudus. Makanya mengikuti Yesus ini tanpa Roh Kudus nggak bisa. Melewati penderitaan pun tanpa ada Roh Kudus nggak bisa. Orang nggak akan bisa miskin mengikuti Yesus tanpa Roh Kudus, nggak bisa. Maka percaya kepada Yesus apa maksudnya? Siap miskin dan siap kaya. Loh, kok bisa bang? Ada nggak orang kaya setelah mengikuti Yesus? Ada. Dulunya dia penjudi, dia suka dulu mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nah, ketika dia bertemu dengan Yesus, pola pikirnya diperbaiki, akhirnya dia punya uang, punya usaha, kaya dia kan? Ada nggak orang mengikuti Yesus
dari miskin jadi kaya? Ada. Tapi ada orang yang tadinya dia punya semuanya jadi miskin ketika mengikuti Yesus. Siapa dia? Paulus. Ketika dia mengikuti Yesus, dia hilang segalanya. Maka mengikuti Yesus ini, jangan langsung pikiran kita, oh pasti miskin. Belum tentu. Pasti kaya. Belum tentu. Ikuti alurnya. Mau jadi seperti apa? Mau miskin pun, mau setengah miskin, mau seperempat miskin, seperlapan miskin, ya kan? Pokoknya mengikut Yesus. Nah, dia mati disalibkan dengan kepala terbalik ke bawah. Nah, kemudian yang kedua, Andreas. Andreas kematiannya sama seperti Rasul Petrus, dia disalibkan berbentuk X. Awal mula kematiannya adalah ketika ia memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa Asia. Sebelum Andreas meninggal, ia disiksa oleh 7 tentara dan kemudian diikat dan disalibkan. Salah satu anak murid dari Rasul Andreas mengatakan bahwa kematian Rasul Andreas dengan cara disalibkan adalah cita-citanya. Wih, luar biasa ya. Ada cita-cita kalian mati disalibkan? Cita-cita aku bang, aku mati disalibkan karena Yesus. Kalian kira semua orang bisa dapatkan itu? Enggak bisa. Bisa lah bang, kayak mana caranya? Ya udahlah bang, aku bergantung aja di tiang jemuran. Gak bisa, jangan bunuh diri ya. Jangan. Bukan itu maksudnya. Karena memberitakan Yesus kita mati, ya kan? Nah, hal ini karena bisa langsung merasakan sakitnya disiksa sama seperti Yesus. Bahkan detik-detik kematiannya Andreas selalu memohon ampun kepada orang-orang yang telah menyiksa dan membunuh dirinya. Dia mau kepingin merasakan apa yang dirasakan Yesus. Saudara-saudara, itu hanya bisa terjadi kalau cinta kepada Yesus itu luar biasa. Anak saya pernah sakit, demam, gitu ya. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan pindahkan aja sakitnya itu, biar aku aja yang merasakan. Kenapa bisa seperti itu? Kalau misalnya demam si Kevin, Tuhan pindahkan, enggak mau lah aku ya kan, Bang Ramlan aja lah kan gitu, Bang Ramlan. Kalau aku ya udah bawa berobat aja. Kalau Bang Ramlan mungkin. Kenapa Andreas berani bilang begitu? Karena kadar cintanya kepada Tuhan melebihi kadar cintanya kepada dirinya sendiri dan orang lain. Maka dia bilang, aku mau merasakan bagaimana penderitaan Tuhanku. Nah, lalu yang kemudian si Bartolomeus. Bartolomeus ini adalah rasul yang memberitakan Injil sampai kepada negara-negara di benua Asia seperti Turki dan India. Kemudian ia banyak menerjemahkan Injil Matius dalam bahasa India Timur. Jadi dia rasul yang pergi ke India. Ya. Jalan kematian Rasul Bartolomeus adalah dia dibenci oleh bangsa kafir, kemudian dipukuli dan disalibkan di Armenia. Dia juga disalibkan. Nah, kemudian Thomas, Rasul Thomas adalah rasul yang dikenal sebagai rasul yang memiliki iman kecil pada saat Yesus masih ada di dunia. Ingat ya, kalau aku tidak cucukkan tanganku ke tangannya dan ke lambungnya, enggak percaya aku katanya. Maka dikatakan imannya kecil. Namun pada saat Yesus telah terangkat ke surga dan memberikan Roh Kudus kepada mereka, ingat, ketika Roh Kudus memberikan kepada mereka, Rasul Thomas menjadi orang yang sangat percaya dan menjadi murid Yesus yang menyebarkan firman Tuhan sampai ke Persia yang Iran sekarang. Partia dan India, jalan kematiannya sungguhlah tragis, di mana ia disiksa oleh bangsa kafir yang marah, tubuhnya ditusuk tombak, kemudian mayatnya dilempar ke dalam nyala api yang besar. Matius, pemungut cukai, adalah rasul yang kematiannya kurang terlalu diceritakan oleh penulis Kristen mula-mula, namun banyak yang mengatakan bahwa kematian Rasul Matius dengan cara disiksa dan dipenggal tubuhnya dengan pedang di daerah Ethiopia. Filipus mati 10 tahun kematian setelah Rasul Yakobus, pada tahun 54 Masehi. Rasul Filipus mati dengan cara dicambuk, kemudian akhirnya dipenjara dan pada akhirnya ia disalibkan di daerah Pigia. Yohanes adalah rasul yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Fakta menjelaskan bahwa kematiannya sangatlah berbeda dengan murid-murid yang lain, di mana ketika ia ditangkap di Efesus dan dibawa ke Roma, kemudian dilemparkan ke tempat penggorengan yang diisi minyak yang mendidih, dia enggak mati. Nah, makanya Rasul Yohanes ini wajahnya seperti apa ya? Seperti alien lah, kadang di film-film gitu dibuat ya. Nah, namun ia selamat karena mengalami mukjizat Tuhan. Tuhan masih memakainya untuk misi pelayanan. Setelah kejadian tersebut kemudian ia dilepaskan dan dibuang ke Pulau Patmos. Setelah berada di pulau tersebut ia menulis kitab Wahyu tahun 98, ia meninggal. Hanya Rasul Yohanes satu-satunya murid Yesus yang tidak mati dengan cara yang mengerikan, tapi kena goreng. Cobalah tubuhmu kena goreng, terus kemudian disingkirkan ke Pulau Patmos. Ngapain di Pulau Patmos? Mengerjakan pekerjaan berat, menggali batu.
bisa kayak itu ya. Iya kan? Banyak orang udahlah tembak mati aja sebentar ya kan, sakit udah mati. Daripada disiksa terus dicucuk-cucuk sakit kan. Nah, kemudian Yakobus, dia adalah yang paling setia dalam mengikuti Yesus dalam misi pelayanan. Ia sempat menjadi pemimpin gereja di Yerusalem dan kematian tidak diketahui secara pasti, namun Hegesippus merupakan penulis Kristen awal menjelaskan bahwa jalan kematian Yakobus, ia dilemparkan dari menara Bait Allah pada tahun 66 Masehi. Jadi dilemparkan dia dari Bait Allah. Kemudian Simon orang Zelot, ya, menjadi murid Yesus, dia pemberani. Zelot itu adalah gerakan Zelot di zaman Yesus itu ada namanya kaum Zelot. Itu biasanya pedang ada di kakinya. Nah, mereka masuk ke keramaian mau nanti dibunuh, baru terangkat lagi. Nah, tapi akhirnya dia terima Yesus. Dia seorang pemberani, dia pergi ke Mauritania, Afrika, dan hidupnya juga disalibkan pada 74 Masehi. Tadeus, ini juga jalan kematian seperti sahabatnya, dia disalibkan di Edesa. Kemudian Yakobus anak Zebedius sama juga, dia mengalami martir, ya, dia dihukum 44 atas perintah Raja Herodes. Lalu yang berikutnya Matias, seharusnya di sini udah Iskariot kan, tapi karena dia berkhianat, dia mau kepingin dengan cara pikirannya sendiri, dia mau enak, dia mau menikmati dunia ini. Apa yang terjadi? Dia digantikan Matias. Dan jalan kematiannya berupa ia dirajam dengan batu di daerah Yerusalem sampai mati. Ia rela dilakukan hal tersebut karena tidak berani mengkhianati dan mengingkari Yesus. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka mau mati disalibkan dengan ancaman kematian, ancaman penderitaan? Ini dia. Kita baca sama-sama. Dua-dua, ya. Oke, sekarang coba kita ganti nyawanya itu dengan masa depan. Kan sering kali kita begitu kan. Ini udah dulu masa depan dulu kita pikirkan. Sekarang ganti nyawa itu dengan masa depan. Yuk, dua-dua, ya. Oke, sekarang ganti dengan usaha atau pekerjaan. Dua-dua, ya. Nah, ngerti ya? Banyak enggak orang yang murtad meninggalkan Yesus karena karir? Banyak. Saudara-saudara, mungkin di dunia ini kita enggak mendapatkan kekayaan, tetapi kita hanya menunda aja, menunggu kekayaan yang sempurna itu datang, menunggu kehidupan yang kekal itu datang. Ada orang yang mempertahankan nyawanya, maksudnya ini, ada yang mempertahankan nyawanya, dia murtad atau dia menolak Yesus, menyangkal Yesus. Oke, dia bisa hidup mungkin 40 tahun setelah dia menyangkal itu, atau 50 tahun lah ya kan. Tapi setelah 50 tahun dia masuk kemana? Kematian yang kekal selama-lamanya. Makanya mengikuti Yesus itu pertimbangkan. Wah, mengikuti Yesus begini konsekuensinya. Tapi akhirnya, ini tadi endingnya, gitu. Endingnya itu lihat. Maka seringlah baca-baca Wahyu pasal 21 itu ya, supaya kau lihat nanti gimana gambaran masa depan itu. Lihat di sana. Oh Yerusalem, kota mulia. Meskipun kau belum punya rumah, tapi rumahmu di sana udah ada, kan gitu. Walaupun belum punya pacar, pacarmu Yesus ya kan. Tapi kalau dikasih pacar ya dari Yesus, udahlah terimalah kan. Tapi bisa aja kita nggak menikah kan. Nah, kiranya firman Tuhan ini menolong kita bahwa penderitaan mengikut Yesus kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa.